Innama awrada 'alaikal waridu litakuna bihi 'alaiha warid. Ini istilah dalam tasawuf. Istilah dalam tasawuf. Ada istilah dalam tasawuf namanya wirid atau wirid dan warid. Ini di dalam hikmah Imam Ibn Athaillah ini tidak sedikit dia menggunakan kata-kata istilah. Kalau di dalam tasawuf misalnya ada yang berkata, jika Anda punya wirid maka akan datang warid. Ini kan istilah. Jika sudah ada warid maka dia akan putus dan kasyaf tentang gaib. Nah, ini semuanya istilah. Tidak boleh mengacu kepada makna kamus, tetapi mesti mengacu kepada makna terminologi yang ada dalam tasawuf. Saya suka mengulang-ulang agar jelas ya dan teliti bahwasanya wirid di dalam tasawuf dan umumnya orang Islam di kita lah terutama ya di Nusantara ini, apabila menyebut wirid ya mesti doa-doa. Kalau habis sholat wiridan dulu lah, mesti maknanya zikir, tasbih. Sebetulnya makna wirid yang dipakai di dalam tasawuf ya, lebih umum daripada sekedar makna doa. Dia makna istilah. Wirid adalah ma yurattibu li nafsihi min dzikrin wa fikrin wa amalin, ya, min du'ain wa wazifatin wa hizbin, ya, wa tasbihin wa tahlilin wa ghairi dzalik. Sesuatu yang disusun untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Apakah itu dalam bentuk doa, zikir, berfikir, amalan, ibadah, itu wirid. Sebetulnya telah dipakai juga ya, oleh tradisi keberagamaan, artinya agama kita, orang-orang kita. Kita tidak tidak sedikit kita mendengar orang bicara begini, saya setiap malam Jumat saya sudah jadikan wirid saya ziarah yang ke Syekh Fulan. Itu artinya maksudnya sudah amal itu sudah saya dawamkan, tidak saya tinggalkan, saya terus kerjakan. Itu namanya wirid. Namun ada yang lebih daripada makna bahwa amal itu dibiasakan, tetapi di dalam tasawuf maksud wirid itu adalah amalan-amalan. Ya, amalan ini ya sesuatu aktivitas yang menggunakan anggota tubuh fisik, termasuk zikir, pikir, itu juga amalan. Amal zahir termasuk. Karena yang dimaksud zikir bukan menggerakkan lidah, mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, itu masuk kepada amal zahir. Ya, ada pahalanya baca Quran. Nabi menghitung pahalanya mulai satu huruf, bukan satu kata. Artinya bukan amalan yang dilakukan secara dawam terus menerus tidak ditinggalkan, tetapi bil qasdi litaraqi wa taqarrub ila Allah au tazakki, dimaksudkan untuk membersihkan hati. Itu wirid. Ya, itu istilah dalam tasawuf. Wirid itu seperti itu. Namun ketika istilah ini dipakai oleh umum, maknanya terbatas kepada amalan yang dibiasakan, tidak bermaksud untuk tazkiyah tarbiyah. Boleh sah-sah saja. Cuma ketika berhadapan dengan orang yang tidak setuju dengan tasawuf, dia akan membid'ahkan amalan ini. Nah di sini. Nah ketika ulama kita menghadapi pembid'ahan, dia bukan lari kepada
asal ijtihad ini dia lebih membela hukum. Ini kan zikir boleh-boleh saja. Kalau Allah Ta'ala akhirnya nggak berhenti ribut. Karena kalau dibalikan ke asalnya bahwa ini ijtihad orang sufi sebagai media tarbiyah ruhiyah. Namun lebih uniknya lagi umat Islam sekarang ya menjadikan tradisi sufi ini standar ahli sunnah wal jamaah. Contohnya ya, ukuran menjadi ahli sunnah wal jamaah atau bukan itu maulid. Contohnya ukuran menjadi ahli sunnah atau bukan itu tahlil. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan itu tadinya dilakukan oleh community, katakan lingkungan tasawuf ya, antara guru dan murid sebagai media tarbiyah. Ya. Tapi karena memang dulu ulama kita semua ulamanya sufi, ya, seolah-olah dia menjadikan Nusantara ini majelis zikir ya, secara menyeluruh, akhirnya jadi tradisi. Kalau kita pergi ke Arab tidak ada yang melakukan zikir jamaah dan mingguan itu tahlil itu kecuali madrasah tasawuf. Nggak ada di Arab itu. Hatta maulid pun hanya orang-orang sufi di majelisnya yang menyelenggarakan atau menggelar orang sufi berkumpul di lapangan semuanya orang sufi, yang lain nggak ada. Kita ini wow ya. Kalau bulan Maulid kita naik ke langit gitu melihat bumi Indonesia itu luar biasa. Pagi Maulid, siang Maulid, sore Maulid, malam sampai jam 2 masih ada Maulid. Itu bukan tanggal 12, tapi mungkin 3 bulan berturut-turut. Itu nggak ada di dunia ini. Maka boleh jadi sampai jadi bid'ah. Karena sudah melampaui batas. Saking menyatunya dengan amalan ahli sunnah sehingga menjadi ukuran. Apalagi kalau musim politik ini dipakai. Lo mau pakai partai ahli sunnah atau bukan? Apa ukurannya maulid? Ini sudah makin bahaya ya. Betul. Ini yang bertanggung jawab adalah orang-orang sufi, karena maulid itu hanya ijtihad orang sufi. Ya. Lihat di bab mana ada. Siapa yang menyusun buku-buku maulid? Apakah berbentuk prosa atau syair? Semuanya orang sufi. Itu media untuk menumbuhkan ya, merangsang emosional umat untuk mencintai Rasulullah SAW. Nah, begitu juga zikir mingguan itu rutinitas orang sufi yang telah dipatwakan, diijtihadkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada mulanya. Dulunya tidak berkala. Silakan Anda baca sejarah tasawuf sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani enggak berkala setiap minggu kan. Tergantung gurunya. Gurunya datang, ayo zikir. Setiap saat, artinya apabila gurunya mengatakan kumpul zikir, gak ada rutin. Maka ketika murid makin bader, maka kudu ditentuin tiap minggu sekali. Itu pun gak datang. Saking badernya itu. Nah, oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, di tanzim gitu, didisiplinkan sampai hari ini. Maka dikatakan aktivitas tarekat yang ada pada hari ini belum berubah seperti apa yang telah ditetapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu sebab dikatakan beliau Sultanul Auliya. Padahal setiap abad ada Sultanul Auliya. Tidak satu-satunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi karena jasa beliau selalu diingat oleh sultan-sultan berikutnya, ya, maka tetap nama beliau lebih dominan. Hatta dari tarekat yang dianut sendiri lebih teringat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena jasa beliau. Jadi ukuran ahli sunnah bukan maulid, bukan tahlil, bukan. Artinya orang yang tidak maulid, tidak tahlil tidak berarti dia tidak ahli sunnah. Ini nggak tahu sampai kapan ya
Semua apabila ada kepentingan politik mesti kacau agama itu. Stop, jangan mau politik. Berarti udah bila campur kepentingan itu memang udah susah. Susah. Makanya jangan dicampur-campurin ya. Nilai-nilai yang murni, ibadah, akhlak, ya, itu yang perlu dipertahankan. Itu bicara tentang wirid. Ada yang dimaksud warid adalah balasan dari wirid ini. Nah, di dalam tasawuf balasannya bukan pahala, karena pahala itu milik umum. Dari orang yang paling awam sampai nabi, dia beramal memang untuk pahala, tetapi itu imbalan daripada ibadah amalnya. Tetapi yang dimaksud wirid, orang sufi mengatakan setiap wirid mesti ada warid. Setiap amalan, baik itu zikir, fikir, ibadah, sholat, puasa, apa saja yang ditujukan, diorientasikan untuk membersihkan hati, itu tarekat namanya. Ya. Maka berarti nanti akan bersih hatinya oleh pahala, bukan pahala, cahaya ibadah itu. Kita tidak tahu apa sudah melewati atau belum. Imam Ibn Athaillah mengatakan bahwasanya ibadah itu punya fungsi dua, punya efek dua, punya dua kaidah. Satu ibadah pahala, dua cahaya, thawab dan nur. Thawab ini untuk fisik di dunia atau di akhirat. Ada rezeki yang Allah berikan kepada fisik kita ini oleh sebab ibadah, sebagaimana ada rezeki yang diserapkan, katakan begitu, oleh Allah oleh sebab dosa fisik. Nah, sebetulnya orang sufi tidak bicara pahala karena ada orientasi lain, bahwa ibadah ini bisa menciptakan cahaya yang membersihkan hati, yang mereka katakan tahalli, tarakhi, tazakki. Itu menggunakan ibadah. Orang tarekat untuk membersihkan nafsunya dengan ibadah, bukan dengan syahwazah. Dengan puasa, dengan sholat, dengan zikir, dengan memberi, dengan fikir, dengan qasidah, dengan maulid. Itu media semua orang sufi itu sebagai wirid. Maka ketika orang sufi tidak untuk pahala, memang orientasi dia bukan untuk itu, untuk membersihkan hati. Nah, mereka menamakan nur. Nanti setelah ini kan kita bicara nur. Setiap wirid ada warid. Warid itu apa? Ma yaridu minallahi ila qalbi ibadih, kepada hati hambanya. Minal ma'arif wal anwar, isinya makrifat dan cahaya-cahaya. Itu yang datang ke dalam hati, balasan dari ibadah yang memang ditujukan, diorientasikan untuk membersihkan. Jadi sebagai sabun pembersih. Itu ibadah, tahalli itu dengan ibadah. Itu wirid maksudnya. Saudara kita yang memang tidak suka dengan tasawuf, dia akan mengatakan apa wirid? Tidak ada di zaman Nabi istilah wirid. Hadza bid'ah. Ya betul. Baik. Bahkan di berikutnya, awrada alaikal warida liyatasallama min yadil akhyar. Ini sudah kita bahas ya. Allah berikan wirid untuk menyelamatkan kamu dari kekuasaan selain Allah. Kita ini sering sangkut kepada selain Allah oleh nafsu sebetulnya yang nyangkut. Maka bagaimana untuk tidak menyangkutkan hati kita kepada selain Allah? Maka nafsunya perlu dibersihkan. Nah, nafsu itu dibersihkan oleh ibadah yang kita niatkan untuk membersihkan nafsu. Itu wirid namanya. Nanti datang warid, itulah yang menyelamatkan kita dari ketergantungan kepada yang lain. Itu balasan dari ibadah yang kita niatkan untuk membersihkan hati. Jadi
Aktivitas tasawuf orang sufi di dalam tarekat itu melakukan ibadah-ibadah untuk tahalli, kan begitu. Sehingga kemudian dapat tahalli. Tahalli ini nur, itu tahalli. Cahaya, yaitu sifat-sifat mulia, disebut maqamat ruhiyah, itu anwar. Wal yuharriraka min riqil athar, membebaskanmu dari penghambaan kepada dunia ini. Asar ini sesuatu yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Coba apa yang gak nyangkut di hati kita? Semua nyangkut. Bini nyangkut, anak nyangkut. Kalau bininya 2 nyangkut 2, bininya 3 nyangkut 3. Atu aja nyangkut, apalagi banyak. Anak banyak nyangkut, harta nyangkut, mobil nyangkut, tahta nyangkut, Toyota nyangkut. Semua nyangkut. Ilmu nyangkut, amal nyangkut. Jadi kiai nyangkut juga. Jadi ustadz nyangkut. Apa yang gak nyangkut? Artinya dia iktimat kepada itu. Maka kita jadi hamba selain Allah. Nah, kita perlu ada yang melumat, membuang, menghancurkan semua itu, asar itu, yaitu dengan warid. Warid ini isinya nur, ya, adalah balasan dari ibadah yang kita jadikan wirid untuk kita niatkan membersihkan. Ini tahalli. Apabila nur itu masuk, maka kita tahalli dengan anwar itu. Terus awrada alaika alwalida liyukhrijaka min sijni wujudik ila qada'i syuhudik. Bahkan nur nantinya kalau sudah berubah menjadi sebuah maqamat yang sempurna, cahaya yang telah menerangi seluruh jiwanya, sifat-sifat mulia yang sudah mapan di dalam dirinya, maka dia akan menyaksikan bahwa wujud dia tidak ada fana. Ya. Baru di situ dia tahu kalau dia tidak ada. Jadi fana itu bukan membayangkan dia hilang, tetapi menyaksikan ternyata dia tidak ada dari dulu juga. Bukan fana, oh, saya hilang. Itu makin gede, makin ada. Ya. Jadi sengaja saya ulang karena di sini, jadi perkara ini banyak orang yang salah. Dikiranya fana tidak ada itu diam, yang sampai merem-merem matanya saya tidak ada, gak kelihatan merem, jadi gak ada. Coba kalau lotot ada. Sesuatu yang dia merasa perlu ditiadakan, ini sebuah pengakuan bahwa dia ada. Tetapi yang namanya fana adalah dia baru menyaksikan ternyata dia tidak ada. Semuanya dari Allah. Ya, itulah syuhud. Tadi dikatakan liyukhrijak min sijni wujudik ila qada'i syuhudik. Itu sebab mereka mengatakan wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzamb. Wujudmu itulah sumber dosa. Dosa-dosa yang lain adalah bersumber dari sini. Ya. Nah itulah yang disebut nanti di sananya ma'rifatuz dzam, apalah itu istilah-istilah yang timbul ya untuk memperjelas teori mereka, praktek yang telah mereka lakukan. Baik. Baru kemudian kita berbicara tentang an-nur dulu, anwar. Al-anwar maqayal qulubi wal asrar. Kita sudah cerita bahwa apa itu nur-nur itu? Itu tadi warid itu mendatangkan nur. Lalu apa isi nur itu? Nur itu adalah sifat-sifat yang Allah berikan di dalam diri kita. Maka diumpamakan seperti kendaraan hati. Artinya dekat kepada Allah itu bukan memperbanyak bilangan ibadah. Ya. Itu akan meletihkan, bahkan akan membuat dia semakin ada dan akan menutup Allah, menjadi hijab. Itulah yang dikatakan ilmu dan amal menjadi hijab dia dari Allah. Seolah-olah ini produk dari dia. Bahkan dia berjasa kepada Allah, telah menolong agamanya dan mempersembahkan ibadahnya. Padahal di lain waktu dia yang mengatakan sendiri dan
Dia tahu itu Al-Quran mengatakan bahwa semua taufik dan hidayah. Lalu ini kontradiksi inilah tanda bahwa jiwanya mu'aqqad, rumit atau sakit jiwanya, tidak mulus. Entar ngomong begini, entar ngomong begitu. Kata Imam Ibnu Arabi, ini masih dalam tataran akal beragamanya, belum sampai ke hati. Karena akal tidak dapat melakukan dua perkara yang berlawanan sekaligus. Akal gak bisa. Tapi kalau jiwa bisa. Jiwa sambil takut, sambil harap, sambil malu bisa. Tapi kalau akal gak bisa. Ya. Karena akal itu one way. Apa one way itu? Ya. Sehala kalau kata orang Malaysia, sehala. Gak bisa dua hala. Maka orang punya istri dua pakai akal itu pecah akalnya. Jangan pakai akal, udah hilang akal aja, blon-blon gitu. Kalau udah blon-blon masih pakai akal, ya, pecah bisa akal. Nggak bisa nanggung. Akal itu kalau tidak cenderung kepada qadariyah. Dulu baca beri. Coba, ketika mula-mula orang berkata begini, jangan Allah langsung, kita dulu berbuat. Ini apa namanya? Qadariyah. Begitu udah kagak berhasil, habis-habisan akhirnya udah nyerah dah, terserah Allah dah, apa itu namanya? Kenapa jadi begini memahaminya? Itu betul menurut dunia akal, menurut kemampuan akal betul. Tapi ahli sunnah kan dua ya, konsepnya. Amal fisik ada beban untuk berbuat, tapi hati pasrah. Maka ini Jabari, ini Qadari sekaligus yang disebut kasih. Qadari itu mesti menggunakan hati ahli sunnah itu. Kalau akal saja imma Mu'tazilah ya, atau Jabariyah, Jahmiyah, Murji'ah. Disinilah munculnya ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita apal teksnya doang ahli sunnah, mentalnya masih imma Qadari, imma Jabari. Bahkan Imam Ibnu Arabi dalam kitabnya ini masih iblis, coba itu. Ini ahli sunnah iblis. Ngeri kita kalau beliau menilai ini. Ya, belum ahli sunnah malaikat. Paling kurang contohnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Ada tek-tek yang menjadi dalil penggabungan pandangan ya, ahli sunnah wal jamaah yang disebut wasatiyah. Baik. Maka itu sebabnya cahaya inilah kendaraan yang dia bisa pergi kepada Allah. Karena ini ceritanya tasawuf. Orang sufi itu mau dekat kepada Allah, maka maka dia disebut orang yang menuju Allah, maka disebut salik, orang yang berjalan menuju as-sair, berjalan. Berarti kan perlu kendaraan. Apa kendaraan orang menuju kepada Allah itu? Ya, adalah nur. Itu perumpamaan, artinya dekat kepada Allah itu adalah memiliki sifat-sifat mulia di dalam hati. Bukan menumpuk bilangan ibadah, bukan. Bahkan mereka mengatakan man dallaka 'alal a'mal faqad at'aba. Itu yang dikatakan oleh Sidna Ibn Mashish kepada Sidi Abdul Hasan Syazili. Barang siapa yang mengajarkanmu dalam agama ini beramal itu meletihkanmu. Wa man dallaka 'ala Allah, barang siapa yang menunjukkan kepada Allah untuk dekat kepada Allah, faqad nasaha ay arahat minat ta', merehatkan. Ya, itu jawaban ketika Imam Abdul Hasan berkata kepada gurunya, ma ma'nal hadis yassiru wa la tu'assiru. Ya. Dia bertanya, apa artinya hadis? Nabi bersabda, mudahkan jangan susahkan. Rupanya jawaban daripada gurunya itu didik orang memiliki akhlak mulia, sifat mulia, maqamat rohani. Ini yang membuat dia mudah beribadah. Ya. Yang saya sering contohkan, syariat menyuruh memberi, tetapi kalau hakikatnya, karakternya, sifatnya, dermawan kita miliki, memberi itu mudah karena keluar dari hakikatnya. Dan seterusnya begitu.
Kalau enggak berat. Seperti orang dulu dikawinin kagak demen, itu berat. Meskipun punya anak 10. Entengnya cuma jam 12 ke sana doang. Itu juga cuma 1 jam. Udah selesai, berbalik muka lagi. Mau tidur saling ngadep ke sana, begitu. Nah, udah jam 1 ngadep sini, selesai balik lagi ke sana terus. 23 jam itu manggilnya dia gitu. Bapak lo berat. Tetapi coba orang kalau cinta, ya Allah ya, belum nikah udah punya anak, itu saking cintanya itu. Ya. Belum resmi udah mama papa aja kan. Apa itu? Cinta itu memang mempercepat. Nah maka itu yang dimaksud nur itu kendaraan, diumpamakan seperti kendaraan. Dekat kepada Allah itu mendapatkan sifat-sifat mulia Allah. Nanti rasanya Allah itu dengan keagungannya nyesek di dada itu seperti orang demen. Nyesek. Jangankan orang demen baru menikah yang pertama, menikah yang kedua juga nyesek demennya. Sina. Ya ini sekedar menceritakan pengalaman. Ya jangan dikira orang kawin lagi kagak demen lah. Kalau kagak demen kagak jadi kawin lagi, yang bukan. Ya kita kata bini kita, lu demen ya abang? Lah abang kawin aku udah demen, kalau enggak, lah kasihan ada orang yang dijadikan istri gak dicintai. Itu loh. Kok diem bahas? Kan ada istrinya yang hadir. Ini contoh artinya bahwa dekat itu adalah adanya sifat-sifat mulia itu yang Allah berikan kepada kita yang disebut tahalli. Ya, itu sifat Allah. Jadi dia rasanya Allah itu kedekatannya yang tidak bisa dipastikan. Berapa sambungan dekat itu dan berapa jarak jauhnya, nggak ada. Karena itu bersifat abstrak maknawi. Seperti orang ingat kekasih, kapan dia lupa? Karena ingat itu tidak akan pernah lupa. Dan mengisi ruang pikirannya, relung kalbunya. Ya, itulah para wali ingat dengan Allah. Dan itu anugerah yang paling melelahkan. Sehingga mereka mengatakan asyhudu at'abu minal ibadah. Menyaksikan Allah itu lebih capek dari ibadah. Karena itu anugerah, bukan Allah, itu pemberian. Tetapi dia tidak mau meninggalkan dan lari atau jauh atau diambil cahaya itu syuhud itu. Seperti orang cinta, tidak makan, tidak minum, tapi tidak mau diputuskan. Tidak ada anugerah yang paling besar kecuali syuhud kepada Allah. Itu berarti anugerah yang bebannya paling berat. Oleh karena itu ada dalam hadis kursi Allah berfirman, tidak mampu dunia meliputku, langit, bumi meliputku, kecuali hati hambaku yang mukmin. Apa yang diliput? Anwarus syuhud. Karena jika syuhud, dia telah meliput sesuatu yang tidak mampu dipikul beban ini. Jadi berat ma'rifat itu. Saya pernah tanya ayah saya, kenapa ayah saya menikah lagi? Lalu dia bilang, orang jika mendapat anugerah berat, dia perlu hiburan banyak. Orang punya harta itu kan anugerah berat, mesti dia punya hiburan. Begitu juga Allah orang yang diturunkan ma'rifat, dia perlu hiburan. Itu ada dalam Ihya Ulumuddin. Kalau mau dibaca ayo. Dikira ini ngomong bisa-bisa saya, enggak. Itu banyak pernyataan aulia. Ihya Ulumuddin ada. Secara eksplisit itu ada disinggung di dalam kitab Al-Risalah Qusyairiyah. Dan banyak disinggung oleh Imam As-Suyuti dan ya, banyak. Jadi kalau ada kiai-kiai yang nikah lagi, maafkan karena dia punya beban yang berat, perlu hiburan yang banyak. Ini dari Allah ini. Ya. Lihat semua rusul wal anbiya wal aulia. Sorry. Ya kalau kita macam ikutan. Kita kan gak punya beban. Yang nanti kalau kita yang melakukan bebannya itu mampus. Itu bebannya malah.
Baik. Lalu kemudian ada nur judul qalbi ini sudah ya. Nah sekarang kita masuk kepada hikmah yang hari ini kita baca. An-nur lahul kashfu. Ini merupakan fungsi nur. Ya. Nur itu mempunyai fungsi kasyaf. Ya. Ketika gulita maka datang cahaya, maka cahaya itu menyingkap kegelapan. Ya, maka dikatakan kasbul ghuyub, ya, menyingkap kegaiban. Apa gaib itu? Ya. Ini banyak orang memahami bahwa gaib yang dimaksud kasyaf kepada gaib dari orang-orang sufi itu melihat hantu misalnya, melihat jin, melihat ruh. Bukan. Itu dukun. Bukan. Atau melihat hati orang, kalau orang datang langsung kebaca. Bukan. Ya. Orang sufi telah menyerahkan bahwa seluruh aktivitas hidup manusia itu Allah yang menanggung. Kita pun gak pernah memikul, menanggung beban hidup kita. Ngapain kita jadi tahu urusan orang? Dan hakikatnya di mata orang sufi bukan urusan orang, tetapi urusan Allah. Ngapain kita tahu? Kecuali ada kepentingan untuk dakwah. Imam Sayyidina Umar bin Khattab misalnya kepada anak buahnya ketika dia menjadi khalifah Amirul Mukminin. Biasanya anak-anak dia sebagai pimpinan, sebagai presiden, maka menerima laporan-laporan. Biasanya laporan itu suka dilebihin. Ya, jadi ada pembohongan kepada atasan, tapi tidak kepada Sayyidina Umar. Ya. Apabila bawahannya itu mau menambahkan isi laporan itu dari fakta yang sebenarnya, maka apa kata Sayyidina Umar? Jangan kau katakan yang ingin kau katakan ini. Enggak jadi, dia tahu ya. Lalu dia laporkan sesuai dengan data. Apabila mau dibumbuin itu kan omongannya, stop. Ya. Yang fakta aja kau katakan, maka akhirnya tidak dapat berdusta. Nah, udah, setelah itu tidak ada apa-apa lagi. Karena dia adalah orang yang diizinkan untuk membawa orang kepada Allah. Nah, kita baru bisa baca ya, dan amalin terus dakwah. Izinnya hanya izin menyampaikan, tidak izin membawa orang kepada Allah. Tapi rohnya kita bawa aja, mana bawanya entah. Akhirnya bawanya ke partai, ya, bawanya ke jamaah. Nah, ini salah. Akhirnya apa? Beda pendapat, berantem. Nah, itu karena dia tidak pergi kepada Allah. Baik. Maka nur ini mempunyai singkapan yang kuat. Dan nur itu masuk ke dalam batin, maka batin jadi cerdas. Disebut kecerdasan spiritual, yaitu basirah. Maka basirah mempunyai al-hukm, yakni al-idrak. Mempunyai ketajaman untuk memandang sesuatu, memahami sesuatu, memutuskan sesuatu, menetapkan sesuatu. Al-hukm al-idrak zalika wa musyahadatu, mempunyai kekuatan untuk menyaksikan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh mata. Sesuatu yang lain idrakul basar bil mahsusat illa bil anwari dhahirah kasirat aw sams. Jadi kita melihat sesuatu nggak mungkin bisa kecuali ya dengan bantuan matahari. Innahu la yumkin idrakul basariyah, batin pun untuk melihat sesuatu perlu cahaya anwar. Meski kita punya batin tetapi tidak ada cahaya. Kita punya mata tapi gelap, nggak ada matahari, nggak kelihatan. Kita punya batin sama, tapi kenapa kita nggak merasa salah? Ya, nggak bisa, nggak mampu mengampunkan, memaafkan orang karena tidak punya anwar itu. Ya, tidak punya anwar. Kenapa ada ungkapan begini? Orang jika ilmunya luas, dia akan melihat kebenaran dari kesalahan lawannya. Dia salah karena alasannya ini, dia tahu kebenaran dari kesalahan itu, maka dia ampunkan.
Tetapi orang yang makrifat dia tidak melihat kesalahan sama sekali. Semuanya benar. Karena dia punya cahaya yang melihat bahwa di balik semua itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dari Allah, semuanya dari Allah. Ini anwar yang menjadi penerang bagi mata batin basirah, sehingga dia mampu memaafkan, meminta maaf. Melihat perilaku manusia, dia bukan hanya berpikir, tahu itu dari Allah, bahkan batinnya menyaksikan. Seperti menyaksikan gerak-gerik kekasihnya, dia dapat membaca keinginannya. Karena dia cinta kepada Allah dan manusia itu adalah jelmaan Allah. Bagaimana dia tidak berinteraksi dengan Allah? Ini namanya mukasyafah. Jadi bukan orang sufi itu tahu gaib, tahu kapan mati orang, tahu. Bukan, itu dukun. Ini akibat salah memaknai kasyful ghaib. Tidak. Agama tidak keluar dari masalah ibadah, tauhid dan akhlak. Tidak keluar dari itu. Bukan begitu. Ada orang datang kepada dia terus ya, dia memandang, dipelototin gitu. Kadang serem jadi gitu kan, ketemu wali begitu kan. Sedangkan seluruh kisah wali apabila bertemu dengan orang yang berdosa, matanya memandang dengan penuh kasih, sehingga orang berdosa merasa terhormat di sampingnya. Lain orang pakih, memang dia melihatnya zahir, ya, nggak mungkin duduk di orang pakih misalnya, ya, pakai celana belel, robek-robek, pakai tato, nggak mungkin duduk. Tapi mungkin di sisi orang sufi, mungkin itu mengenai pendekatannya, konsepnya memang begitu. Nah maka cahaya yang masuk ke dalam batin ini memang punya kekuatan kasyaf, menyingkap. Kasab yang disingkap ini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu semuanya jelmaan dari sifat dan asma Allah. Ini yang gaib. Ini namanya kasbul ghaib. Kenapa ada buku Hadkul Astar, merobek dinding. Dinding yang pertama ini akal. Dirobek, dia punya penghalang. Apa? Anda penghalang Allah. Jika Anda tidak mempunyai pandangan batin, maka Anda hanya melihat rupa orang itu sebab jika orang itu salah, habis orang itu dicaci maki. Tetapi jika punya pandangan yang kasyaf, ya, nur kasyaf itu, maka batinnya ya mempunyai hukum, idrak, syuhud, ketetapan, kepahaman, ya, pemahaman yang bersifat hakiki. Tersingkap gaib itu bahwa ternyata apa yang kau lakukan buruk kepadaku itu ujian dari Allah. Dia lupa sosok, surah, rupa, ya, bentuk orang itu, tapi yang dia lihat adalah sifat dan asma Allah yang menakdirkan ya, orang ini menghina kita. Ini namanya menyikat gaib. Itu sebab orang yang salah memahaminya. Orang sufi apabila udah banyak zikir, ya udah sufi banget lah, udah pimpinan tarekat, sehari-hari dia melihat ada gaib yang dilihat. Itu orang gila atau orang sakit jiwanya. Dikit-dikit saya menemukan ini, menemukan itu. Wah, udah bawa ke rumah sakit jiwa aja. Lah orang biasa ada nemu batu ini, nemu itu, enggak ada yang aneh. Ini orang yang aneh. Yang aneh bukan di luar itu, di dalam dirinya. Di pinggir Ka'bah, saya ketemu batu. Lah ribuan orang, mungkin ada banyak batu yang ketinggal. Heran, nggak tahu dari mana. Lah ini kalau tahu, kembali ke asalnya. Ini orang sakit. Kenapa ya saya kuping ini ada suara kuping ente kali budak, jadi ada kerak-kerak gitu. Karena pemahaman itu ya
Saya udah lewatin gitu. Dulu saya pikir begitu. Ternyata itu dukun, bukan hampir. Udah jadi saya mah dukun. Udah jadi. Udah jadi betul. Udah jadi betul. Kalau melihat orang lain, ente mati tahun sekian. Wah, rasanya itu udah wali bener. Nggak tahu iblis. Ya Allah. Bahkan ternyata cerita mereka orang sufi, jika dikasih pengetahuan tentang nasib orang, dia mohon untuk diangkat. Kenapa? Pusing mikirin orang itu. Udah ada Allah yang menanggulangi, ngapain dibebani sama kita? Kita aja nggak dibebani oleh Allah, urusan sendiri. Lu ngapain jadi? Kan orang gila. Itu sebab kelihatannya sufi-sufi dukun itu loh berat. Karena mikirin gaib yang dia anggap. Ya maaf, saya memang ada misi untuk memperbaiki pemahaman itu yang salah. Tapi itu yang paling besar, yang paling banyak. Maka saya selalu menerima apabila ada orang mau menerima tarekat, saya lihat perilakunya yang berasal dari pemahaman yang salah itu. Aneh. Gak ada apa-apa, normal manusia itu. Dihina, salah, jatuh, bangun, jiwanya pasrah kepada Allah dengan akhlak. Sudah. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq. Ini syariatnya. Nanti ada istilah-istilah yang hakiki terminologi. Sebetulnya ini rujukannya. Adapun nanti akhlak itu adalah anwar, madad, asrar, itu istilah terminologi. Nah maka an-nuru lahul kashfu wal basiratu lahul hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Hati kita ini ya mempunyai dualisme aktivitas. Hati maka dinamakan kolom itu ya berubah-ubah. Artinya bahwa kalbu ini menjadi tempat kebaikan dan keburukan. Ini yang ada di sebelah ini menjadi tempat kebaikan dan keburukan. Tapi bukan kalbu ini hanya aplikasi saja. Maka punya potensi untuk baik dan buruk. Apabila ada nur dan ada basirah, ya, maka hati akan iqbal saja kepada Allah, menghadap. Tapi kalau tidak ada nur dan tidak, ya maka basirahnya mati, maka hati akan idbar membelakangi Allah. Maka kenapa orang sufi selalu merintah begini? Perintah untuk menjauhkan makhluk, al-idbaru anil khalqi, membelakangi makhluk, membelakangi makhluk. Itu hati. Jadi semua ungkapan sufi, tasawuf yang berbicara tentang dunia kerohanian, ketika tinggalkan dunia di sini, semuanya ya, dipahamkan kepada dunia rohani, jangan dibawa ke dunia fisik. Semua perkataan tasawuf. Sebab ada orang mengatakan, kenapa sih orang sufi selalu menjauh orang? Loh, siapa yang menjauh? Enggak ada. Orang sufi jauh dari dunia, benar. Orang sufi pakaiannya kotor banget. Itu dia pakai kain, kagak pernah disetrika. Ngelintingnya itu yang kain itu sebetulnya di atas tumit, karena ngelinting nggak disetrika itu udah sampai dengkul. Sorbannya yang putih udah tai kodokan, hitam trotol-trotol, itu katanya juhud. Bukan, itu miskin. Atau sufi yang baru bangun dari kuburan. Jika bicara kebersihan, orang sufi nomor 1 bicara kebersihan tentang batin. Kenapa jadi pakaian? Ya seperti mayat baru bangkit dari kubur. Itu katanya. Ada pun ungkapan
orang sufi ada media memang, ada satu pendekatan untuk membersihkan hati melalui pakaian yang sederhana, pakaian yang kotor, pakaiannya kumal. Itu untuk orang tertentu. Orang kaya yang biasa pakaian mewah, ya, dia hatinya nyangkut dengan pakaian, maka gurunya menyuruh pakai pakaian buruk. Itu obat. Bukan selamanya begitu, tidak. Atau ungkapan al-bazazatu minal iman, itu dalil yang digunakan oleh orang sufi ketika dia melakukan pendidikan kepada muridnya dengan menggunakan pakaian yang bercorak cantik. Mereka punya istilah, ada mati hitam, mati putih, mati hijau, mati merah. Itu berkaitan dengan mujahadatun nafs. Ada yang tidak boleh makan daging, itu mati putih, al-mautul abyad. Mati di sini nafsunya disuruh mati. Ya. Kalau berpakaian kotor, itu al-mautul aswad, mati hitam. Terus itu ada filosofis yang mereka buat. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mempunyai 4 istilah ini. Ada dalam buku beliau. Dan orang lain, ulama lain tidak memakai istilah yang sama, tapi tetap mempunyai pendekatan tarbiyah yang sama, tapi istilahnya berbeda-beda. Makanya disebut orang yang apabila nggak makan daging, katanya putih. Putih itu al-mautul abyad, mati putih, mematikan nafsu dengan tidak memakan makanan yang bernyawa untuk memutihkan hatinya dari dorongan nafsu hayawaniyah. Dan mereka punya penjelasan di istilah-istilah yang mereka buat. Jadi rupanya puasa mutih buat ngemat. Puasa mutih supaya terbang, salah. Tidak ada hubungannya dengan tasawuf. Maka hati, kenapa kita perlu nur agar basirah itu cerdas? Karena hati itu punya punya potensi untuk berbolak-balik. Itu sebab kita berdoa begini setiap sholat itu kan. Pada permulaan sholat kita mengatakan sabbit qalbi ala dinik. Kalau hati tidak berubah, bahkan dikatakan kalbu qalb itu berubah-ubah. Maka kita perlu nur agar konsentrasi itu kepada yang satu Allah. Itu yang disebut sidqut tawajjuh. Maka Sidi Ahmad Zarruq mengatakan tasawuf itu adalah sidqut tawajjuh. Seberapa dia punya orientasi yang tepat, jujur kepada Allah, sebesar itu tasawuf. Jadi bukan dari zikirnya, bukan dari itu, tapi dia dan hati yang dikuasai oleh ruh nur, mesti dia akan mempunyai satu hala saja, satu tujuan. Allah wabas, maka tidak kepada yang lain. Misalnya melihat Allah, bisa melihat Allah, akhirnya dikatakan ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun dia nengok, dia berhadapan dengan Allah. Dia menyaksikan bahwa semua asalnya dari Allah. Itu maksudnya. Baik, itu hikmah yang pertama. Ini nur adalah dari wirid, dari wirid. Itu sebetulnya kita ngaji sebetulnya nur ini udah kayaknya, karena itu nur materi yang lalu itu sebetulnya dari sini itu mulai. Nah ini la tufihu kafa'atu li anha barizat. Wa qala radhiyallahu anhu la tufrihu kafa'atu li annaha barizat minka wafrah biha li annaha barizat min Allah ilaik. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Maka jika kita diberikan oleh Allah ketaatan, ya, kita gembira. Namun ingat, lihat kegembiraan kita itu ya, oleh sebab taat. Nah, ini kenapa kita gembira? Apabila
kita gembira karena melihat bahwa taat itu kita yang melakukannya. Ini tidak boleh. Ini termasuk yang dilarang ya, di dalam dunia tasawuf. Karena ibadah yang oleh nafsu rasa enak itu masih riya, masuk ke dalam riya, tergolong tertipu oleh nafsu. Kita kan kalau ngaji rasanya enak, dia mulai habis salam enak, zikir pakai baju putih-putih di lapangan nangis-nangis, oh enak. Ngajak teman kita zikir pakai baju putih, wah ya, kita nangis sama bareng-bareng. Dia anggap itu balasan Allah, betul? Ya. Tapi itu masih berputar di tempat. Umpama orang yang berjalan di tempat. Dia pergi, ibadahkan kita pergi. Tapi kenapa dia kembali ke tempat yang sama? Artinya bukan menuju Allah, tapi menuju yang diberikan oleh Allah, yaitu enak. Itu sama. Ibadah pun dari Allah, enak dari Allah. Kenapa? Yang dari Allah diakhirkan kepada yang dari Allah. Ini namanya dari alam ke alam, dari cipta ke cipta. Berarti dia belum pergi ke Allah. Ini yang diumpamakan oleh Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya. Kayaknya belum, nanti ada juga beliau mengatakan begitu. Orang seperti ini diumpamakan seperti himar roha, kahimar ar-roha, seperti keledai penghalus gandum. Keledai penghalus gandum itu ada batu besar bulat, lalu kemudian di atasnya juga ada batu besar bulat seperti ini, ditusuk ininya, dibolongin, dikasih kayu ya. Jadi kalau batu besar seperti ini, lalu batu yang besar juga tebal diletakkan di atasnya, di pinggir dibolongin, maka kayu ini diletak ke punggung keledai. Nanti keledainya muter. Ini di bawahnya gandum dihaluskan, dilindas dengan batu ini. Ini namanya roha, penghalus. Ini ada himar yang membawa ini. Coba dia pergi dari sini, berakhir dari sini. Jika ibadah untuk tujuan, ibadah kan anugerah Allah, pemberian Allah, untuk tujuan juga yang diberikan oleh Allah, himar jalan di tempat, tidak pergi ke Allah. Ya, itu analogi-analogi atau ilustrasi-ilustrasi yang dibuat oleh orang sufi itu menjelaskan bagaimana dekat kepada Allah, bagaimana menyaksikan Allah itu. Nah, maka jika kita gembira dengan adanya kita ditempatkan oleh Allah di tempat taat, dapat melaksanakan taat, justru kegembiraan ini muncul karena taat itu kita yang menyembahkannya, menimbulkannya, melahirkannya. Ini masih permainan nafsu dan pertanda bahwa belum ada nur di hatinya. Makanya dilarang oleh beliau, la tufrihuka ta'atu li'annaha barizat minka. Janganlah kegembiraanmu oleh taat itu disebabkan taat itu lahir darimu. Wafrah biha, boleh bergembira dengan taat, dengan sebab adanya kita melakukan taat, gembiralah. Li'annaha barizat minallahi ilaika, itu anugerah dari Allah kepadamu. Kan kita selalu memohon ya Allah akan memberikan taufik dan hidayah agar bisa taat. Kenapa udah diberi taufik dan hidayah, ngaku dia? Itu yang dikatakan oleh mereka, oleh orang-orang sufi, hubba ta'atin awrathat izzat wastikbar. Berapa banyak ketaatan membuat dia jadi sombong. Makanya saya sering mengulang-ulang, orang sufi itu tidak membedakan antara anugerah harta dan anugerah ilmu, anugerah tahta dan anugerah ma'rifat. Sama-sama bukan Allah dan jangan dijadikan tujuan, dan sama-sama ini pemberian Allah. Kalau secara syariat mungkin beda. Misal orang yang sibuk di pasar induk
Jam 3 malam udah kotor-kotor dengan dunia. Sampai subuh juga pakaiannya kotor bau. Tapi lihat kiai di pondok 24 jam harum wangi, tahajud, baca Quran, baca kitab, mimpin zikir, puasa, buka bareng, masya Allah, malaikat. Tapi dia mengaku bahwa itu persembahannya. Tapi orang yang diinduk di sana, dia mengaku itu rezeki dari Allah. Dia hamba yang tak berbuat apa-apa dan yang tak berdaya. Di mata para wali, dia lebih hamba Allah daripada kiai yang di pondok itu. Orang awam tertipu, tapi wali tidak tertipu. Siapa yang sebetulnya menyembah Allah? Meskipun sorbannya gede, yang jubahnya dikalungin di leher misalnya, tetap itu syaitan, iblis, nafsu di mata mereka. Oleh karena itu coba lihat, orang yang diinduk itu datang ke kiai itu, lalu coba siapa yang lebih hamba? Mestinya siapa yang menerima anugerah paling besar? Kiai itu. Mestinya kiai itu yang paling tawadu. Tapi apa yang terjadi? Ya. Nah ini orang sufi. Ya. Maka kita selalu berkata, ya Allah, saya di dunia di mata para awliya itu gak ada ya, ente sama Allah. Maka ada kisah dalam buku-buku mereka. Orang sufi tiba-tiba melihat orang yang menyapu jalanan, dia menghormatinya dan mencium tangannya. Tetapi ketika dia melihat orang yang berpakaian ulama dan kemudian sibuk dengan agama, dia membuang muka dan meninggalkan. Karena interaksi dia, interaksi jiwa, interaksi batin. Kita jangan ngikut, kita kan nggak tahu hakikat. Wah ini Ramadan kan tetap, karena misi orang sufi belum selesai jika hanya baru sampai di amal dan di ilmu. Kalau udah dapat itu udah cukup banget ya. Kalau udah begitu udah cukup, udah lebih dari cukup. Maka itu sebab berat. Anugerah itu berat, ilmu berat. Kita dikasih oleh taat itu pemberian berat. Kita perlu satu kekuatan Tuhan yang disebut nur itu tadi, itu kekuatan Tuhan. Itu sifat Tuhan. Itu sebab mereka jika memiliki anwar itu, sifat-sifat rohani itu, fitrah dia bersih dan dia punya pengakuan bahwa semua dari Allah. Itulah yang menyaksikan bahwa dia tidak ada. Itulah syuhud. Seperti sinar yang timbul dari cahaya. Ini nur kan cahaya, maka menimbulkan sinar. Ada garis-garis kecil yang tumbuh dari cahaya itu sinar. Itulah sifat-sifat mulia yang timbul dari diri kita. Dan itu sifat Allah. Mereka punya istilah yang detail sekali ya, tentang syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat, muluk, malakut, jabarut, lahut, atau jusmani, qalbi, fuad, dan sir. Itu adalah terminologi perangkat untuk menjelaskan hakikat ketuhanan dan ya, penciptaannya dan kaitannya antara Tuhan dan makhluknya setiap saat. Itu bukan orang yang tahu itu bukan berarti dia wali, bukan. Tapi yang memiliki nur itulah wali. Maka katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, maka dengan demikian bergembira. Itu lebih baik daripada isi yang dia dapatkan. Kegembiraan, karena semua itu dari Allah, lebih baik daripada isi kegembiraan itu. Apa? Isi gembiraan, karena dia punya sabar, punya syukur, punya ridho, punya ya. Tapi ada kegembiraan ya. Sebuah pandangan bahwa itu semua Allah punya. Kegembiraan itu yang diperintah oleh Allah. Itu kebahagiaan yang abadi dan tidak dirusak oleh keadaan apapun. Itulah kalau dia berkata cinta kepada Allah, apa ungkapannya? Uhibbuka li'annaka ahlun lidzalik. Aku cinta kepadamu ya Allah karena engkau patut dicintai. Tidak ada lagi la
La uhsi sana'an anta kama asnaita ala nafsi. Enggak bisa saya membuat pujian-pujian seperti pujian dirimu kepadamu. Nah, pujian dirimu kepadamu itulah kegembiraan yang tiada terhingga. Enggak bisa ngomong lagi dah. Kalau kata bahasa orang Cibuntunya mah ya, udah kagak bisa ngomong apa-apa, udah manda baik katanya, udah cium baik, udah matiin ya, gua udah gak kuat. Nah, untuk merasa gembira dari Allah itu nggak bisa, itulah nur itu. Nur itu yang menimbulkan kegembiraan dari Allah, nur. Kalau nggak ada nur itu, maka kegembiraan itu dari kita. Ini kita udah tahu nih. Nggak bisa kita ciptakan dengan akal, nggak bisa. Itu sebab kenapa tasawuf buang akal, agar tidak bergantung kepada idrak akal. Karena idrak ada dua, ada alatnya akal, maka objeknya juga sesuatu yang mahsus, yang dapat diindra. Tapi ada idrak atau hukum atau penyaksian, alatnya hati. Maka yang di objeknya ini adalah gaib. Karena sebetulnya yang tahu bukan dia, tetapi sifat yang Allah berikan ke dalam hatinya. Makanya nggak bisa ngaku. Maka kalau ditanya, kok ente bisa ma'rifat arabtu rabbi bi rabbi? Aku tahu dengan Tuhan. Ketika dia ibadah al-abidu wal ma'bud, yang ibadah itu Tuhan. Artinya sifat udah enggak kena apa? Terlalu nyesek udah ngomongnya singkat. Orang yang kalau udah demennya meledak, bukan meledak. Kalau meledak keluar, kalau meledak ke dalam. Betul gak itu? Ya, kalau meledak kan keluar, tapi kalau meledak, wah ilah. Ditanya, jangan Neng, jangan demen sama dia. Mati ge saya Pak, udah gak ngomong apa-apa lagi udah. Mendingan mati saya dah. Kalau udah meledak. Mereka mengatakan al-abid wal ma'bud, yang menyembah itu yang disembah. Kita masih sempat ngaku. Wah, tuh. Ya. Tuhan malah hilang sama sekali. Lu jangan bawa Tuhan ya, gua gampar lu. Coba orang yang bawa Tuhan digampar. Emang dasar lu ngomong qala Nabi qala Rasul, robek mulutnya berasa lu. Itu wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambun. Maka itu sebab tasawuf tidak konsentrasi pada pahala, karena memang bukan objek pembahasannya. Nah, saudara kita yang tidak suka dengan tasawuf, wah ilah orang sufi sombong banget kagak mau pahala. Ya Allah, bukan begitu Pak. Ini lihat ceritanya apa dulu, kronologisnya. Duduk dulu coba dengerin dah. Kagak mau kan, makanya kagak paham. Ya, kalau dia mau aja duduk sebentar aja, kita terangin. Ya terserah mau kamu mau masuk apa kagak, yang penting dia tahu. Nah ini juga diperlukan untuk penjelasan yang benar. Kalau tidak, ya ini udah bantu apa istilahnya? Jadi tim balai itu apa itu bahasanya? Nasi udah jadi bubur ya kan? Nah, ya nasi udah jadi bubur, udah nggak bisa lagi. Itu apa namanya? Coba kalau kita ambil ini kita ambil ini kata-kata, janganlah taat itu membuat kamu gembira karena taat itu datang dari kamu, tapi bergembira dengan taat karena taat itu datang dari Allah. Lalu kita pahami dengan akal, belum? Nah ini dari Allah bukan dari saya. Enggak, belum selesai. Belum. Itu akal buang, pahala singkirkan, jangan beriktimat kepada amal. Itu adalah proses tarbiyah di dalam tasawuf untuk mendapatkan hakikat itu, kerohanian itu. Itu sebenarnya. Terus
Wa qala radhiyallahu anhu qata as-sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Telah mencegah, menghalang, menutup ya, kepada orang yang sa'ir ilallah wal wasilina ilaihi. Ini ada dua. Ada orang yang sa'ir ilah, ini adalah muridin, orang yang baru menuju kepada Allah, murid. Kenapa di dalam tasawuf dinamakan sa'ir? Artinya setelah dia punya ilmu dan dia amalkan, maka dia coba amal ini dikonsentrasikan untuk membersihkan hatinya. Ini namanya orang yang menuju kepada Allah. Karena kalau baru orang mengaji dan bisa baca, kemudian diamalkan, ya, kalau dia tidak mengalami proses atau tajribah ruhiyah atau perjalanan rohani atau membersihkan hati, maka dia akan merasa beramal. Ini dianggap jalan di tempat tadi. Tetapi apabila dia berilmu, kemudian dia amalkan, karena amal itu adalah dinamakan amal apabila dia kerjakan berdasarkan ilmu. Kalau tidak berdasarkan ilmu, tidak dinamakan amal. Begitu pendidikan ulama Islam agar perbuatan itu berdasarkan dalil, ilmu. Tidak boleh taklid-taklid begitu saja. Dinamakan amal karena dia tahu. Nah, apabila dia setelah dapat beramal, ini dia bukan sedang beribadah, bukan sedang menyembah, belum. Karena baru pembentukan fisik, rutin, formal, belum. Contohnya, misalnya kita memberi, ini bukan dari hakikat sifat akhlak dermawan. Kita perlu tumbuhkan, miliki sifat dermawan itu agar perintah memberi adalah ini syariat, keluar dari sifatnya, hakikatnya. Ini dari Nabi, ini dari Nabi, asalnya dari Allah. Dua-duanya, ini syariat, ini hakikat. Tasawuf melihat bahwa orang ternyata agama hanya syariat saja, maka dia kasih jembatan, yaitu tarekat, agar nyebrang ke hakikat, agar mendapatkan hakikat. Itu yang dimaksud tarekat di dalam agama ini. Jadi jangan diartikan tarekat, jangan merusak apa yang sudah dibangun oleh ulama dulu. Udah ada memang golongan yang udah meninggalkan ini, kita yang nggak meninggalkan juga ternyata tidak paham, bahkan tidak mengamalkan. Ya. Makanya ribut berantem ini orang-orang yang tidak, ya, katakan kalau kata bahasa sufi tanda kutip, tidak menyembah Allah tapi menyembah ibadah dan menyembah dirinya sendiri. Itu bahasa mereka tanda kutip. Karena belum bisa nyembah ke Allah, itu sudah final, itikat mereka begitu, finish. Sudah, nggak bisa lagi dibicarakan, harga mati. Maka jadikanlah ibadah itu muraqabah. Hadapkan kepada Allah, ya Allah, ini untuk mencuci hati. Ini namanya muraqabah. Apakah zikir, apakah ibadah, yang penting syariat itu yang dilakukan. Apabila udah bersih, lalu Allah beri sifat-sifat baru muncul. Baru dia melihat syariat adalah bajunya yang pas. Dia menyambutnya dengan penuh sukacita. Ya, seperti cahaya memancarkan sinarnya. Ya. Nah, kalau enggak disebut sinar kepalsuan namanya. Nah, ini. Nah, maka ini syair ini adalah orang yang baru memulai menjadikan ibadah yang dia ketahui berdasarkan ilmu untuk mensucikan. Bahkan hidup ini, Pak, hidup ini sebelum kita memiliki hakikatnya, maka hidup ini pun menjadi alat tajribah. Bukan hanya ibadah. Kita hidup ini ntar gagal, ntar susah, ntar ini, ntar itu. Kita harus pandang. Kalau kita belum mengatasi persoalan hidup ini, berarti kita masih hidup ini masih ya gelibun, masih mengalahkan kita. Berarti nggak bisa kita hidup secara dewasa, katakan dalam konteks batin yang mampu menanggulangi, membawahi semua ini. Maka jadikan apa yang terjadi itu
ujian, gagal. Ini berarti Allah membuat hatiku kuat. Musibah, penghinaan, ya, ini adalah kalau kita memang mengerti itu, maka Allah akan membersihkan hati kita, dan kemudian ya, setelah itu maka tidak ada kehidupan yang dapat mendominasi dia, mengarahkan dia, dan tidak ada perintah ibadah yang berat. Ya, tapi semuanya adalah dengan Allah, dari Allah, untuk Allah. Itu yang mereka ucapkan di dalam buku-buku tasawuf. Itu bukan kita pahami dengan meniru bunyi, tetapi dipraktekkan secara nyata, yang dikatakan tahakkuk. Maka itu sebab mereka disebut mutahaqqiqin, ahlul tahqiq. Baik urusan ibadah atau urusan adat, urusan kehidupan. Semua itu paket tarbiyah, tajribah, percobaan. Itu sebab dikatakan bahwa mati dan hidup liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Begitu juga susah dan senang, liyabluwakum ayyukum ahsanu. Semuanya adalah ujian. Baik. Ini sahir, ini orang. Apabila sudah sampai tadi suhud, baru disebut wasil. Nah, kedua si sahir dan si wasil ini terhijab, tercegah dari melihat amalnya dan menyaksikan batinnya, keadaan batinnya. Ahwal adalah keadaan batin. Nah, amma sahirun, ini yang pertama. Kenapa tercegah dari melihat amal? Falinannahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha. Ya, karena apa sebabnya? Qata'at terputusnya dua golongan ini dari masing-masing yang satu ru'yah amal, yang satu syuhud ahwal. Adapun yang pertama sebabnya karena dia tidak dan belum merealisasikan kesidikan bersama Allah di dalam amal. Ya. Kenapa? Karena dia menyaksikan kekurangan ibadahnya. Hatinya tidak hudur kepada Allah ketika melakukannya. Maka itu sebabnya dia selalu menuduh nafsunya itu untuk memenuhi amalnya. Jadi selama-lamanya dia, saya kurang beramal, saya tambahkan amal lagi, saya tambahkan amal lagi, saya tambahkan amal. Ya. Ini karena dia tidak sidik kepada Allah. Konsentrasinya kepada bilangan. Sehingga mereka mengatakan orang-orang yang tidak dijadikan kekasih Allah yang dekat kepada Allah, maka Allah sibukkan kepada amal. Artinya dia memandang bahwa ibadah sepenuhnya adalah ada di dalam penumpukan bilangan amal. Dia banyak ini, dia itu pahala. Itu sudah penghormatan dari Allah, ya, pemeliharaan dari Allah bagi mereka yang memang tidak diizinkan untuk menjadi orang dekat Allah. Lalu ini menimbulkan pertanyaan, berarti kalau orang yang dekat kepada Allah gak beramal lagi? Bukan. Ya. Ini masalah orientasinya, masalah kefokusan batinnya kepada bilangan. Sementara walinya melakukan hal yang sama, tetapi dia lupa pada berapa dia beramal, karena memang bukan dia yang melakukan. Seperti kita kepada kekasih, kita melakukan persembahan apapun kepada kekasih. Ketika kekasihnya mengatakan terima kasih, nggak mau, karena ucapan terima kasih itu masih memandang bahwa dia orang yang lain dan jauh dari dia. Tapi kita terima kasih. Nah, ini dia sudah jadi hamba. Dia nggak ingin dia dianggap orang lain. Bahkan ana anta wa anta ana. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Kita adalah satu. Kita bahkan pengen diupahi surga. Kan kita sembahyang ini kok rezeki seret baik, kan? Udah seret baik lagi. Nah, ini berarti kita memang senang
lagi, udah begitu senang lagi begitu. Dia orang gak demen kan, senang aja dijauhin juga. Tapi orang yang cinta takut dilupakan kekasihnya itu saja. Biar gak dibagi apa-apa juga, yang penting jangan dilupakan. Itu sebab mereka ingat senantiasa. Ya, karena kekasihnya ingat kepada. Adapun orang-orang yang usul, karena suhud dia kepada Allah itu membuat dia tidak melihat amal. Semuanya dari Allah. Apa dia terpikir menghitung amal? Enggak. Nah ini namanya fana, digaibkan. Setiap dia berbuat, hatta orang berterima kasih dengan perbuatannya saja dia merasa malu. Enggak. Sehingga ada di dalam bahasa Arab syukur alal wajib. Dia mengatakan semua yang dilakukan wajib. Kewajiban dia kepada Allah bukan kewajiban dia kepada kita. Ini kan enggak. Begitu ada orang lupa terima kasih, baru ingat gitu dong. Bahkan kita bilang agama itu mengajarkan orang terima kasih, tahu? Wah. Itu mah kewajiban dia, kewajiban kita kan. Stop, jangan. Kecuali ada urusan hubungan ngedidik baru, bukan dalam kehidupan umum. Justru ketika kita dalam kehidupan umum itu adalah udah dunia praktek. Ya, kita menggunakan agama sebagai pedoman hidup itu. Ini enggak. Itu orang tahu tuh katanya lulusan pondok tapi enggak ada terima kasihnya. Ini lulusan apa ente? Jangan menganggap bahwa ente lebih baik dari dia. Mungkin dia lupa, malah ente masih sengaja mencari-cari terima kasih. Ya. Ini terkadang orang tidak tahu di mana kebenaran itu. Ngomongnya mah dia bisa. Apalagi musim politik. Ngomongnya mah dia bisa. Tahu benar apa agama ngomong. Ya ini merupakan satu keadaan orang yang wasil kepada Allah. Fali'annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Allah yang menggaibkan mereka. Oleh apa? Oleh dia menyaksikan Allah, maka dia gaib, tidak melihat daripada amalnya. Enggak. Dan ini saya pernah cerita Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Berpuluh-puluh tahun dia mendidik sampai umurnya 90 lebih, sehingga katakan sudah tidak produktif, maka dia meninggalkan ngajarnya. Dia lengser ke Prabon lah kalau kata kita. Maka dia pergi ke Mekah dan dia ingin beribadah di Mekah lama-lama. Tapi ternyata karena orang terkenal, banyak muridnya, banyak orang yang merasa mendapat bimbingan, nasihat, pandangan, tolong dan lain sebagainya. Dengar Imam Junaidi ada di Mekah, semua memburu kepada Imam Junaidi, yang meluk, yang cium, yang macam-macam, mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Beliau dingin, diam saja. Ya. Bahkan dia katanya menundukkan kepalanya, ya, dan seperti tidak suka didatangi orang banyak, karena hanya datang untuk terima kasih. Dia malu kepada Allah. Lalu ada orang yang dekat, yang memeluk tubuhnya tidak melepaskannya. Namun orang yang memeluk itu lama-lama sadar, karena yang dipeluknya dingin, tidak ada sambutan. Dan dia bertanya, ya Imam, apakah engkau masih ingat dengan saya? Lalu dipeluknya oleh dia, siapa kamu? Aku muridmu yang khidmat kepadamu 20 tahun. Dipeluknya erat-erat sambil minta maaf. Dia mengatakan, maafkan saya. Kalian menyangka bahwa aku berinteraksi dengan kalian. Tidak. Aku berinteraksi dengan Tuhan. Selama ini dia berbuat baik itu adalah, dianggap ini adalah patung-patung Tuhan yang dia persembahkan. Umpama tidak ada alamat lain kecuali Allah saja yang dia tauhidkan itu. Maka ketika orang berterima kasih, apa terima kasihnya semuanya Allah yang melakukan. Bagi dia itu pahala, terima kasih. Tapi bagi aku, ini enggak. Begitu terima kasih. Oh, lu kalau gak ada gue emang dulu mampus lo. Tidak begitu mereka ternyata. Karena dia bersama Allah. Orang yang bersama pemiliknya mana bisa dia ngangkat muka aja kagak berani. Karena aman yang pemilik aslinya. Dalam hatinya, terima kasih aman. Itu sebab orang Arab kalau syukran, syukrillah. Tapi itu udah jadi adat, bibir doang.
Kalau nggak terima kasih tetap aja marah. Ya. Begitu kita syukrilah, begitu nggak terima kasih, ente ini sama sekali nggak ucapin terima kasih. Tapi kalau kita bilang terima kasih, syukurlah, nah itu udah formalitas. Jadi agama kalau hanya jadi adat dan tradisi, mati. Tidak hidup di bagian batin. Sedangkan Allah berfirman, "Man 'amila 'amalan shalihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, maka aku akan berikan kehidupan. Karena dia nggak mati, tapi kehidupan yang sentosa, kehidupan batin, kebahagiaan. Dia punya dunia sendiri, kehidupan itu bukan dunia materialistik, tapi dunia rohaniistik. Ini yang dimaksud bahwa orang yang sahir dengan orang yang wasil sama-sama ada hijab yang menghalangi dia dari amal. Kalau orang sahir, dia selalu memandang bahwa perlu amal banyak agar dia dapat memenuhi hak Tuhan. Tapi kalau orang yang wasil, ya, tidak. Dia bahkan tidak merasa beramal. Dia terhijab tapi lain hijabnya. Yang pertama hijab, selain Allah menutup Allah, tapi Allah menghijabi dari yang lain. Dia tidak melihat yang lain, tapi melihat Allah. Ini perbedaannya orang yang berjalan dan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Saya kira sampai di situ karena hikmah yang berikutnya adalah bab lain, ya, masalah lain. Masalah tamak dan masalah bersifat kehinaan di dalam diri. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, al-Fatihah. Ya, alhamdulillah kita mendengarkan beberapa hikmah dari kitab Wahya yang sudah disampaikan oleh guru kita. Tema besarnya adalah tentang amal ibadah kita, bagaimana besarnya dan bagaimana berinteraksi dengannya. Untuk lebih lanjutnya dan lebih jelasnya mungkin ada pertanyaan dari hadirin dan hadirat. 1, 2, 3. Pertanyaan? Ada? 1 ada lagi? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Syekh mau bertanya terkait tadi ya, ada salah pahaman di kalangan awam tentang dunia tasawuf atau para waliullah, malah menganggap kasyful ghaib itu yang tadi yang saya sebutkan. Karena memang kalau misalnya saya baca pun kisahnya Syekh Sidi Abdul Qadir Jailani, terus selanjutnya Imam Ghazali, jauh dari hal-hal yang orang awam sebutkan. Cuma di sini Syekh mau bertanya terkait tadi ya, tujuan wirid itu kan, wirid itu tadi sesuatu yang disusun untuk dirinya sendiri, untuk taqarruban Allah. Beberapa hari ini saya membaca surah An-Nazi'at, mentadabbur surah An-Nazi'at, terutama di kisahnya Musa dan Fir'aun, yang ketika Allah menyuruh Musa, Nabiullah Musa alaihissalam ini mengajak Fir'aun, Faqul hal laka ila tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fir'aun yang sebenarnya dia udah tahu ilmu tentang roh gitu, malah dia ngaku-ngaku sebagai Rabbukumul A'la. Setelah diajak untuk tazakka, membersihkan jiwa, baru
prosesnya itu kan wa'ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Di sini saya mulai mengerti sebenarnya Mas Syekh sampaikan tentang ayat ini bahwa harus mensucikan diri dulu baru bisa diajakkan ila rabb. Nah cuma masalah Syekh, ini mana yang didahulukan nih Syekh? Apakah ilmu dahulu atau tazakkan dulu, membersihkan jiwa dulu? Karena yang kita tahu Fir'aun itu sudah punya ilmunya tentang roh gitu ya. Karena di sana pun disebutnya roh, bukan Allah langsung, ila roh bukan Allah. Mohon diminum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya tartib artinya urutan gitu ya, disiplin lah katakan, atau sistem di dalam tasawuf. Ketika berbicara tentang ilmu, mereka membagi dua kepada ilmu kasbi dan ilmu laduni. Ilmu kasbi, ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang dimunculkan daripada anwar tadi, mata batin kan? Mata batin. Maka ilmu ini tidak dapat timbul dari pikiran, dari banyaknya pengetahuan kita terhadap masalah-masalah hakikat sekalipun. Ya, ini tidak menjadi ilmu yang dimaksudkan di dalam tasawuf. Tasawuf kita bicara ilmu lain kan, yang disebut ilmu wahdi, ilmu laduni. Adapun ketika bicara ilmu kasbi itu adalah ilmu yang memang mesti mula-mula dilakukan. Iblis punya ilmu. Coba kan iblis paling cerdas, paling alim. Tapi ketika tasawuf berbicara ilmu adalah ilmu yang timbul daripada anwar tadi. Makanya tadi an-nuru lahul kashfu wal basiratu lahul hukmu. Apabila ada nur, maka batin itu punya pengetahuan. Tahu ini dari cahaya kan, ilmu nurun semua, baik ilmu kasbi nurun, ilmu wahdi nurun. Tapi tadi sudah saya singgung, kalau ilmu yang bersifatnya kasbi, alatnya akal, objeknya adalah indra mahsus. Tapi kalau ini seperti yang mereka jadikan dalil perkataan Nabi, man amila bima alima al-awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam, atau ittaqullah wa yu'allimukumullah. Adapun seorang sufi ketika mau melakukan tazkiyah, ya, ini amal, maka amal mesti ilmu dulu didahulukan. Ilmunya kasih. Ini memang sering orang pun salah memahami. Ya. Orang tertarik tasawuf, baru duduk atau ketemu ngedengar sekali, oh secara emosi terus pengen masuk tasawuf. Padahal nanti dulu duduk, ya ngaji dulu apa itu tasawuf. Apalagi di zaman sekarang, orang yang nggak bisa menerima barang begitu aja kan, mesti dicek kebenarannya dan ya nggak bisa. Ya, mungkin di zaman dulu kejujuran orang terjamin lah, sekarang enggak. Buktinya menyebabkan madrasah tasawuf ini jadi mandul untuk melahirkan para aulia. Tidak sedikit loh orang sufi meninggalkan ilmu dengan dalih bahwasanya ilmu dari Allah, bukan ilmu ini ilmu kulit apa. Sedangkan ulama-ulama dulu mengatakan seorang faqih tidak dinamakan faqih setelah ilmunya cukup jika dia tidak memiliki ya, ketasawufan walau adna amrin minat tasawuf wa huwa tazkiyatun nufus. Seorang faqih baru dinamakan faqih apabila setelah dia memiliki
Pengetahuan yang cukup untuk disebut faqih, dia mesti memiliki ketasawufan, walaupun batas minimal yang dia miliki, baru dinamakan faqih. Tetapi sufi tidak dinamakan sufi, melainkan dia mencapai qimmatul fiqih, puncak kefiqihan. Ini ilmu kasbi. Tidak mungkin seorang dinamakan sufi goblok. Tapi minta maaf, tidak sedikit sekarang seorang yang katanya notabene dikatakan murabbi, aduh ya, baca Quran gak bisa, hadis gak tahu, tapi ngaku dia wali dan tahu gaib. Lah. Itu dia baru baca buku-buku hakikat, itu juga mungkin bacanya satu buku terjemah lagi, bukan karena dia membaca memahami luasnya agama. Tetap ilmu yang mesti makanya ulama-ulama tasawuf memang tidak meletakkan, kan di dalam tasawuf ada manhaj amali, ada metode praktisnya kan, di dalam tarekat itu. Manhaj amali ini, metode praktisnya ini adalah pendekatan ya, cara guru untuk mendidik si murid. Dengan apa metodenya itu? Yaitu dengan zikir, mujahadah. Memang di buku-buku mereka dulu tidak ditulis ilmu, tapi bukan berarti ilmu dibelakangkan. Baru kemudian di abad 20 ini ulama meletakkan ilmu di bawah kaki ya, manhaj al-amal lil tasawuf, al-ilmu. Seperti dalam kitab Haqaiq an-Tasawuf yang ditulis oleh Sidi Abdul Qadir Isa, dan banyak lagi ulama meletakkan ilmu. Karena banyak salah paham dikiranya orang sufi mengabaikan ilmu. Itu sebab akhirnya ya ini sudah terjadi, sudah jadi bubur juga. Banyak orang tarekat bodoh-bodoh, maaf, nggak ngerti syariat. Kalau ngomong hakikat saja, tapi goblok soal syariat. Nggak bisa. Hakikat itu berdiri di atas syariat. Bahkan di dalam kitab Qawaid Syekh Ahmad Zarruq, tasawuf itu mesti berdiri di fikih. Kalau tidak ada fikih, di mana dia berdiri? Bahkan gak sah tasawuf tanpa fikih. Tapi kalau fikih tanpa tasawuf boleh. Kebanyakan kan begitu. Orang sholat enggak khusyuk emang semua. Tapi kalau khusyuk enggak sholat enggak jadi Islam. Tapi kalau sholat enggak khusyuk emang semua orang Islam begitu. Enggak kehilangan lagi, enggak nyariin, enggak. Karena dia berhenti sampai di situ. Tiba-tiba muncul orang sufi khusyuk tanpa sholat. Waduh. Ini masih banyak loh di Nusantara. Saya pergi ke beberapa tempat pakai ditanya lagi, Tuhan saya masih sholat nggak? Bingung kita. Lah emang kenapa? Saya nyari guru yang nggak sholat. Wah, itu namanya udah tinggi ngapung. Ini korban ini. Ini mungkin udah dua generasi barangkali. Ya Allah. Atau memang karena tasawuf kan, atas saudara kita yang tercinta sering mengatakan bahwa orang sufi itu yang memiliki ma'rifat darurah. Kan ma'rifat itu ada bin nazar, ada bin darurah. Ada melalui hasil nalar, ada bersifat pasti fitrah dari batin. Katanya ma'rifat yang bin nazar itu Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Dan ma'rifat yang bin darurah itu Sufi wa Syiah. Adapun kami dua-duanya, kata saudara kita yang tercinta. Padahal dua-duanya juga kaget ya. Ma'rifat bin darurah itu ini yang dibahas dalam tasawuf. Bil fitrah, bil ruh, bil anwari wal asrari wal maqamatil ruhiyah. Itu baru fitrahnya bersih lagi. Namun memang orang sufi kalau ngomong tentang ma'rifat bin darurah aja. Dan Asy'ariyah juga dia susun ilmu tauhid itu kalam itu bin nazar, bukan berarti Imam Asy'ariyah tidak punya ketasawufan, atau tidak berarti orang tasawuf tidak ngerti tentang ilmu kalam. Enggak boleh. Bahkan jika orang yang mengaku Asy'ariyah hafal sifat 20, bahkan udah baca kitab sarah sifat 20 berbuku-buku, bahkan udah jadi
pakar teolog misalnya, itu ilmu kalam. Tapi jika tidak punya maqamat ruhiyah, tetap saja akan ada kecenderungan kepada logika. Imma qadari, imma jabari, hidupnya seperti itu. Tapi kalau dia punya ini, baru klop. Itulah ahli sunnah. Lihat di dalam kitab Syekh Al-Baghdadi bahwa ada 8 kelompok yang tergabung di dalam tasawuf, di dalam ahli sunnah wal jamaah. Ahli sufi, ahli kalam, ahli lughah, ahli fikih, ahli tafsir, ahli. Kenapa tiba-tiba orang sufi ini kan perlu itu ilmu kulit? Saya ilmu isi. Ya, kulitnya nggak ada, ya isinya hancur. Ini apa? Kesalahan kita. Setiap ilmu itu pertama. Ini dalam taklim. Adapun dalam tarbiyah ada. Itu sebab taklim dengan tarbiyah sekaligus. Kata orang tarbiyah, dahulukan adab sambil menuntut ilmu. Jadi porsi adab lebih banyak. Itu persoalan tarbiyah. Tapi kalau persoalan taklim, seperti kita membaca kitab ini perlu nahu, sorok, balaghah. Mana dulu kita miliki? Ya kalau dalam taklim ya sorok dulu. Karena kita akan ngerti nahu kalau sorok selesai. Kita akan ngerti balaghah kalau nahu selesai. Lah kalau langsung ke balaghah nahu nggak ada. Lah ketika bicara tentang musnad ilaih, hazam mahdzub, lah apa yang dia ketahui? Perumpamaan begitu. Tapi ketika praktek bareng, fikih dan tasawuf bareng. Jangan bertanya tasawuf dulu, fikih dulu, baru. Lah kenapa fikihnya sampai 20 tahun? Pas mati nggak bertasawuf? Bukan. Dalam taklim fikih dulu, baru tasawuf ilmu, tapi praktek. Nggak ada kan orang baca kitab, ini sekarang sholat dulu nih, selesai. Nah ini begini, enggak. Baru paham, kita langsung baru. Ya. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu apa itu maksudnya yang antum tanya. Tapi yang saya menjawab seperti umumnya pertanyaan atau realita yang ada di orang-orang tarikat. Maka ada orang ulama berkata begini, ada orang yang hatinya bersih tapi goblok. Ada orang yang berilmu tapi busuk hatinya. Benar kan? Maka saya ada menulis buku. Ini buku yang terakhir saya tulis. Saya kasih judul Usulul Fikih Sufi, dasar-dasar pemikiran tasawuf. Di situ saya himpun ada 12 masalah yang terjadi salah paham di kalangan ulama, bukan awam, di kalangan ulama. Seperti dikotomi fikih dan tasawuf. Enggak berhenti sampai sekarang. Bahkan tidak sedikit ulama yang berhenti di fikih, seolah-olah dia tidak perlu tasawuf. Itu sebab kalau misalnya dikasih angket umat Islam ini, dikasih angket untuk memilih salah satu di antara dua, fikih apa tasawuf, mayoritas akan memilih fikih. Karena fikih membahas tentang rosmuddin, ya, fisik agama, rumah agama. Dan kedua, ini paling dekat untuk dia lakukan agama itu, zahir itu, ngikut selesai. Dan yang ketiga, dia juga menyaksikan tidak sedikit ulama berhenti di situ. Bahkan tidak sedikit ulama yang seolah-olah tidak perlu tasawuf lah. Bahkan ada yang mengatakan jangan bertarekat, tarekat gila. Ini kan, ya, ini sampai kapan seperti ini? Kita berbicara katanya akhlak itu itulah yang terakhir diserang oleh musuh Islam. Setelah fisik tidak mempan, maka akhlak dijauhkan. Sekarang di mana bagian akhlak itu kalau bukan di tasawuf? Itu sebab madrasah mana yang melahirkan orang soleh sekarang? Tidak. Semuanya hanya menambah jumlah perselisihan umat Islam. Baik secara kuantitas dan kualitas perselisihan. Baik di partai, di luar partai, di jamaah, di pondok dan lain sebagainya. Ini ada dikotomi. Yang kedua tentang zahir batin. Saya ahli zahir, dia ahli batin. Wah, itu ahli zahir. Sejak kapan ada batin tanpa zahir? Coba. Ini zahir kan? Ini kan yang kelihatan kan zahir. Ada gak batinnya? Kan ini batinnya. Jadi satu zahir batin itu. Kenapa ada yang mengatakan zahir tanpa batin?
Kalau zahir memang gak kelihatan, batinnya wajar. Tapi orang ngaku batin gak ada zahirnya, orang gila kan? Iya toh? Ya, saya ngerti zahir, saya gak ngerti batin. Ya, ketutupan batin gak apa-apa. Tapi kalau batin gak ada zahirnya, bagaimana ceritanya? Maka itu sebab ahli zahir banyak, batinnya tidak diprediksi. Dikotomi ini harus dituntaskan. Yang ketiga tentang ilmu dan ma'rifat. Saudara-saudara kita selalu berkata begini, kata Al-Arif Billah itu bid'ah. Kenapa? Karena gak ada Al-Arif Billah Muhammad Rasulullah kan? Gak ada kan? Al-Arif Billah Abu Bakar Siddiq gak ada. Nah ini pun harus diselesaikan. Kenapa orang sufi menggunakan kata Al-Arif? Dan tentang al-ibar wal isyarah. Kenapa orang sufi ngomongnya itu pakai isyarah? Kenapa? Itu harus diselesaikan. Al-Fakir menghimpun tulisan-tulisan itu, ya katakanlah bertahun-tahun saya mencoba menulis ini. Pernah menulis antara fikih dan tasawuf. Fikih dan tasawuf saja karena nukil kan. Ya, namanya ahli nukil aja sampai bengkak 100 halaman dia doang. Begitu dibaca banyak pengulangan. Saya sendiri nggak paham. Ya karena kebanyakan nukil. Akhirnya coba saya pangkas. Ya, akhirnya sedikit. Lalu saya tulis zahir wal batin. Bagaimana ulama fikih berkata zahir, ulama filsafat membicarakan zahir, ulama ahli kalam bicara tentang zahir, ulama sufi dikumpulin, diaduk-aduk oleh saya baru dikasih bab-bab. Tapi saya tidak menggunakan bahasa yang susah-susah, yang mudah-mudah, yang lebih bersifat analogi, ya contoh-contoh nyata atau dalil-dalil yang kecil dan kasus-kasus kecil ditulis di situ, ya yang sehari-hari agar akrab, mudah. Dan 12 jilid itu karena saya nulisnya diterjemahin Arab, sudah selesai saya minta teman untuk terjemah. Yang terjemah baru sanggup 4 judul, semuanya 12. Akhirnya saya bikin 3 seri, 3 serial. Istilahnya serial, 3 serial, silsilah. 3 silsilah. Silsilah pertama 4 judul. Ya. Antara fikih dan tasawuf, zahir dan batin, ilmu dan ma'rifat, dan al-ibarah wal isyarah. Saya punya rencana buku ini akan saya bedah di Islamic Center Bekasi pada tanggal berapa? Tanggal 7 pada 7 Oktober hari Ahad. Satu hari satu malam saya bedah itu karena saya membuka dialog yang bebas lah. Artinya dialognya tentang berkisar ilmu kalam, teologi dan filsafat tasawuf yang berkisar tentang 4 masalah ini ya agar selesai. Ya, bahkan saya berharap orang-orang yang salikin ya yang berkaitan dengan tasawuf dan ya katakanlah kita yang ya, mendapat anugerah ilmu dari Allah. Ya katakanlah ini informasi ya, sekaligus mengundang bisa hubungi Kiai Ubaidillah bagi yang ingin mengikuti dialog ini ya, bedah buku dan dialog di Islamic Center Bekasi. Itu 4 judul yang apa ya akan dibahas. Buku itu sudah jadi dan sudah dicetak, sudah diterjemahkan Arab Indonesia seperti itu. Ini masalah-masalah itu semua yang menyangkut tentang pemahaman ulama terhadap fikih dan tasawuf, zahir dan batin dan seterusnya, masalah-masalah agama. Yang sebetulnya ini masalah yang usul, makanya itu dinamakan usul. Bukan masalah juz'iyah, bukan masalah furu'iyah. Ini di buku ini bicara tasawuf, nggak bicara zikir, nggak bicara bukan. Itu masalah juz'iyah. Arti juz'iyah itu artinya bagian yang berada dari, tapi ini khusus usul dasar pemikiran ilmu syariah yang sebetulnya satu asalnya, sistemnya, disiplinnya antara fikih dan tasawuf, filsafat dan lain sebagainya. Nah maka saya menjawab artinya seperti tadi itu dengan yakin aja saya menjawab antum karena berarti antum merasakan dan menyaksikan melihat kondisi yang terjadi di masyarakat. Wallahu a'lam.
Baik, untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Kalau nggak ada kita bukan sudah di hari ini akan tutup oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nuran safi'an wa qalban khashi'an wa badanan sabira wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma qina wa la takun 'alaina wa asirna wa la tusir 'alaina ya Allah. Akhrijna min dhulumatil wahmi wa aqimna bi nuril 'ilm. Iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa tub 'alaina wa ila taghfir lana wa tarhamna lana minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.